Oke, kita lanjut ke genitif. Tapi sebelumnya saya ingin mengulangi ya pelajaran minggu lalu tentang sintaks kalimat, ya kan? Kemudian tentang vokatif, nominatif, cases, oke? Nah, sintaks ini artinya apa? Is a part of grammar that is devoted to the study of the regularities governing sentences. Jadi sintaks ini bagian dari tata bahasa, ya, atau grammar yang mempelajari tentang kalimat atau klausa, ya. Jadi kalau mempelajari tentang kalimat atau klausa, berarti kita harus tahu tentang kata, kemudian kata itu dibentuk jadi frasa, frasa itu kemudian dibentuk jadi kalimat, ya. Nah, kata itu ada namanya kata benda, kata kerja, kata sifat, kata depan, kata sambung, ya, kata ganti, kata keterangan, adverb, kata sifat adjective, kata benda noun, kata kerja verb, ya, kata depan preposisi. Nah, itu semua kata. Lalu kombinasi dari kata yang membentuk sebuah arti, misalnya meja itu kata. Tapi kalau saya tambah dengan kata sifat putih, misalnya meja putih, itu jadi frase. Nah, kemudian saya tambahkan beberapa frase lagi. Ya, misalnya saya, terus saya tambahkan kata kerja beli. Nah, jadi saya gabungkan itu dengan meja putih tadi. Saya beli meja putih. Nah, itu jadi sebuah kalimat. Oke, nah the sentence is made of words, terdiri dari kata-kata, ya ini. Kemudian kata-kata itu diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan satu informasi atau satu makna, ya, atau satu complete thought, satu ide yang dibuat oleh si pembuat kalimat itu, ya. Nah, kalimat itu bisa bentuk statement, satu pernyataan. Oke, misalnya saya beli sebuah meja putih. Nah, itu statement, ya. Bisa juga direktif, perintah, oke, atau question, bentuk pertanyaan. Jadi 3 macam kalimat ya. So, ada 3 macam informasi atau kalimat, statement, directive, and question atau pertanyaan. Ya. Nah, kemudian kita sudah pelajari juga kalimat itu, ya, istilahnya kalau dalam bahasa atau grammar itu ada deklaratif, ya, kemudian ada desideratif, ada interrogatif. Deklaratif itu statement, ya. Desideratif itu perintah, interrogatif itu pertanyaan. Ini ada kalimat pernyataan, kalimat positif, ya, terus kalimat perintah dan kalimat pertanyaan. Nah, kemudian kalau kita pelajari kalimat, kita fokus kepada kata-kata kan, atau frase, karena mereka lah yang membentuk kalimat itu. Oke, nah kata-kata atau frase itu kita mesti ngerti pengertian tentang frase itu atau kata-kata itu, ya. Nah, kalau frase kan tadi saya sudah jelaskan terbentuk dari kata-kata, sehingga dalam sebuah frase itu kalau ada beberapa kata, ada yang nanti menjadi head-nya kan, kepalanya, ya kan. Misalnya meja putih, head-nya itu meja, diberi keterangan kata sifat putih. Oke, nah kita udah pelajari di situ ya. Nah, misalnya contohnya di dalam Matius 2:5 misalnya gitu ya. He stayed there until the death of Herod, sampai kematian Herodes. Nah, the death of Herod ini sebuah frase, kematian Herodes. Ya, intinya adalah death. Oke.
Nah, Herod itu keterangannya. Nah, kemudian kita udah pelajari sentence constituent, ada subject, predicate, object, kemudian adverbial dan atributif modifier. Nah, kalau masih ingat subject, oke, ini umumnya itulah dia menjadi pelaku atau the theme-nya ya. Kalau predicate menjadi the rame-nya atau istilahnya the situation-nya atau ibaratnya tindakan yang dilakukan oleh si subjek. Kalau objek targetnya, targetnya ya, targetnya. Kemudian adverbial ini adalah modifiernya, penjelasannya. Ya. Nah, masih ingat diagramnya seperti ini kalau kemarin saya bikin. Kalau ini sentence, nah di sini bisa subjek, di sini bisa predikat, ya. Kemudian predikat ini atau subjek ini bisa diberi apa? Modifier, ya kan? Oke, bisa diberi namanya atributif modifier. Oke. Nah, dalam subjek head-nya itu apa? Noun. Benar kan? Kalau predikat head-nya apa? Predikatornya verb. Oke. Nah, noun atau verb ini bisa diberi adverbial atau modifier. Apa beda adverbial dan modifier? Iya, adverbial itu menjelaskan keterangan dari kata kerja. Jadi verb ini bisa ditambahkan apa? Adverbial. Ya kan? Nah, kalau modifier menjelaskan apa? Noun. Kata benda. Apa beda adverbial dan modifier? Adverbial memberi keterangan pada kata kerja. Modifier memberi keterangan pada kata benda. Nah, adverbial modifier ini bisa hadir di wilayah subjek, bisa hadir di wilayah predikat. Karena nanti di wilayah subjek ada noun, bisa hadir modifier. Bisa nggak hadir di adverbialnya? Bisa. Ya, kalau dihadir di wilayah predikat, adverbial bisa nggak? Pasti ada di wilayah verb. Modifier ada nggak? Bisa juga. Nah, ya. Nah, kalau kita kaitkan nanti dengan sintaksnya bahasa Yunani, oke, ini kita akan pelajari namanya istilahnya case, kasus. Ya, kasus itu seperti ini. Grammatical relationship kata benda itu. Ya. Misalnya contohnya nominatif. Nah, ini kita pelajari nominatif. Nah, nominatif itu dia apa? Kasusnya adalah wilayah subjek. Oke. Jadi dia di sini noun-nya di sini dia. Noun dari subjek itu head-nya adalah nominatif. Nah, kemudian genitif itu wilayah apa? Genitif ini adalah wilayah modifier dan adverbial. Dia bukan subjek, bukan predikat atau predikator. Tapi genitif itu wilayah adverbial dan modifier. Ya, akusatif wilayah apa? Objek. Nah, jadi kalau di predikat ini ada namanya wilayah ini ya, saya ulang gambar. Misalnya ini subjek, ini sentence, subjek, ini predikat, predikatnya headnya adalah predikatornya itu verb, ya. Kemudian di sini bisa diikuti objek kan? Ingat contoh kalimat yang saya berikan kemarin apa? Apa?
Saya makan nasi goreng. Oke, saya makan nasi goreng. Nasi gorengnya objek. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani, objeknya itu ditandain ya dengan case yang bentuknya akusatif. Ini dia. Oke. Tapi akusatif bisa nggak sebagai adverbial, nanti sebagai modifier. Nah, nanti kita akan lihat. Ya, bisa. Datif juga begitu. Dia sebagai objek juga, tapi nanti dia bisa juga sebagai adverbial, bisa sebagai modifier. Ingat, genitif sama kan? Genitif bisa sebagai objek. Nah, dalam kasus tertentu nanti ada sebagai objek. Tapi dia kebanyakan sebagai apa? Modifier dan adverbial. Adverbial itu artinya apa? Menjelaskan kata kerja. Bisa waktu, tempat, ya kan? Dan sebagainya. Kalau modifier menjelaskan kata benda. Jadi kamu lihat ya, posisi adverbial dan modifier ini bisa di wilayah subjek, bisa di wilayah predikat. Nah, di wilayah predikat itu dia bisa menjelaskan objek, dia bisa menjelaskan verba. Adverbial modifier ini sama, bisa juga di sini di wilayah subjek dia bisa menjelaskan si nominatif ini atau noun ini. Ya. Oke, itu. Saya harap ini konsep dasar ya yang penting untuk mempelajari karena kita mempelajari sintaks di Yunani ini, jadi kita mesti ingat ini terus, ini nggak boleh lupa ini adverbial, modifier, subject, predikat, objek. Oke? Ya, itu harus terus diingat. Nah, kemudian tadi kita udah singgung nominatif ya. Terus ada vokatif itu sapaan. Nah, sekarang ada genitif. Genitif itu adalah ada dua bagian utama, yaitu modifier, dia sebagai modifier dan sebagai adverbial. Nah, sebagai modifier itu kan kita udah pelajari nih, apa aja? Hah? Iya, sebagai modifier ada deskriptif, ya kan? Terus apa? Possessive, terus relationship. Baru 3 ya? Oke. Nah, ini kalau di buku Emik ini deskriptif. Ya. Ingat, fungsi dasar dari genitif itu adalah sebagai modifier. Dia memberikan penjelasan pada kata benda. Misalnya contoh gini, ruangan. Nah, saya bisa tambahkan deskripsinya menjelaskan, orang bisa membayangkan ya. Deskripsi itu berarti orang itu bisa mendeskripsikan, melukiskan atau membayangkan, mengimajinasi gitu. Ruangan yang indah. Nah, jadi kata indah itu kan kata sifat kan. Nah, kata sifat itu kalau di dalam Yunani itu masuk golongan case genitive ya, cases. Oke, jadi descriptive genitive itu menjelaskan atau mendeskripsikan kata benda yang diikutinya. Misalnya di sini ada judgment day. Ya. Hari penghakiman. Judgment-nya di sini apa? Genitif. Menjelaskan apa? Day. Ya. Coba kita buka Matius 12:36. Matius 12 ayat 36. Jadi ingatlah pada hari kiamat, nah, judgment day, yang gitu ya. Setiap orang harus bertanggung jawab atas setiap ucapannya. Itu bis ya. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Hari penghakiman. Nah, kamu lihat dua kata itu ya, hari penghakiman. Coba klik diagramnya. Nah, yang saya mau lihat itu kalian lihat genitifnya di situ. Ada N hem merah,
Di bawahnya ada chryseos. Benar? Oke. Chryseos itu coba parsing. Noun, genitive, feminim, singular dari kata krisis yang artinya judgment. Ya, kata krisis itu kan jadi bahasa Inggris kemudian jadi bahasa Indonesia. Krisis itu bahasa Yunani sebetulnya artinya ada penghakiman, ada pertanggungjawaban. Nah, itu sebetulnya makna krisis ya. Tapi krisis belum tentu bahaya, tapi kita benar-benar harus takut akan Allah ini karena ada penghakiman gitu. Itu krisis ya. Nah, sekarang kita lihat genitifnya itu di bawah hemera kan? You see? Nah, berarti kalau saya tanya genitif apa ini? Apa fungsi genitifnya? Hah? Apa fungsi genitifnya? Apa fungsi genitifnya? Genitive of descriptive modifier. Modifier terhadap kata apa? Atau mendeskripsikan kata apa? D, benar. Hemera. Tuh, Mainer udah pintar dari kalian ini. Nah, yang lain pelongok ditanya langsung manner sekali jawab tepatnya. Oke. Hemera. Nah, jadi kalau saya tanya chryseos genitif apa? Modifier atau ini deskriptif. Ya, modifier kan banyak. Jadi kalau kita lihat Daniel Wallace, modifier itu atau adjectival itu ada 12 ini. Modifier yang mana ini? Deskriptif, ya. Oke. Nah, kalau dia itu deskriptif, kita kembali ke teks ini ya. Kalau ini deskriptif, berarti dia mendeskripsikan kata hemera. Nah, kamu beri penjelasan begitu. Jangan cuma tebak-tebak aja. Oh, ini deskripsi, tapi kamu nggak paham maksudnya apa. Ya. Nah, harus paham. Oh, kriseos ini mendeskripsikan kata hari. Ada hari krisis, ada hari penghakiman nanti. Judgment Day. Ya. Atau bahasa kita sehari-hari hari kiamat gitu ya. Hari penghukuman atau penghakiman. Alright? Nah, kemudian contoh lain nih. God of Peace. Ya. Coba kita buka Roma 15:33. Roma 15:33. Nah, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Oke, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Nah, di situ kata damai sejahtera, Allah damai sejahtera. Ya. Damai sejahtera itu kalau kamu lihat buku ini, kalau dia cetak hitam, berarti ini genitifnya. Karena yang dia jelaskan deskriptif genitif, ya. Oke. Jadi jangan bingung, ini Yunaninya. Coba baca dulu. Hode Theos, Tes, Erenes, Metapanton, Humon, Amen. Ya kan? Ho de Theos, Tes, Erenes, Metapanton, Humon, Amen. Alright. Nah, kamu lihat di sini, mana genitifnya di situ? Erenes. Ya kan? Coba parsing. Noun, genitif, feminim, singular. Dari kata erene. Ya kan? Dari kata apa? Erene. Artinya apa?
peace atau damai sejahtera. Nah, sekarang kamu lihat anti diagramnya. RNA-nya itu ada di posisi mana tuh? Berrelasi dengan kata apa? Atau mendeskripsikan kata apa? Theos. Allah kan? Jadi kalau diterjemahkan Allah damai sejahtera. Oke? Allah damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu mendeskripsikan si Allah. Kalau Allah ini adalah pribadi yang damai sejahtera. Gitu loh. Paham ya? Misalnya kemarin ada contoh anak-anak terang. Yang mana mendeskripsikan mana? Terang mendeskripsikan anak. Kayak Allah damai sejahtera, yang mana mendeskripsikan mana? Nah, damai sejahtera mendeskripsikan Allah. Nah, kalau Yunani nih, TRNS adalah genitif deskriptif theos. Nah, kamu tulisnya gini nanti. Ya. Penjelasannya. Oke. Ini genitive of descriptive. Ya kan? Kan jawabannya ini kan? Oh, crisis study atau RNA study ini genitive description. Oke? Kan tadi kalau saya kerjakan soalnya langkah 1 parsing. Tulis teks Yunani. Ya kan? Yang kedua terjemahan, ya kan? Yang ketiga parsing. Oke, teks Yunani sama transliterasi ini ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua nih copy itu ya, copy sintaktik formnya atau diagram ya kan? Oke, kalau tulis tangan ya tinggal disalin. Kemudian lihat terjemahannya kan? Nah, pahami dulu terjemahannya. Misalnya kita pakai RSV ya, atau New King James. Oke. Nah, habis itu baru fokus ke lihat gambaran keseluruhan dulu, baru fokus ke satu-satu. Ya. Misalnya kayak gini tadi. Goyang. Oke. Nah, ini gambaran keseluruhannya kan ini. Ya. Ada berapa kata ini? Subjek di sini, ini predikatnya kan? Nah, itu kalau kamu belajar diagram, yang ini pertama kamu harus terus latih ini. Sentence, wilayah subjek, wilayah predikat. Ya. Kalau kayak gitu tuh subjeknya mana? Wilayah subjeknya mana? Hah? Wilayah subjeknya apa? Nah, nih hotels, tes, RNS. Subjeknya ada modifier. Si genitif. Jadi genitif itu bisa masuk ke wilayah subjek, bisa juga wilayah predikat. Karena dia modifier itu bisa menjelaskan kata benda yang ada di subjek, kata benda yang ada di predikat. Itu ya. Nah, gambaran besarnya dipahami dulu. Ingat sintaksnya atau kalimatnya. Oke? Nah, ini cara ngerjakan tugas-tugas yang atau nanti ujian, pokoknya seterusnya. Ujian nanti ya, tugas-tugas mingguan itu paham ini langkah-langkahnya. Tulis teks Yunaninya, transliterasi, copy sintaktik formnya, itu diagramnya. Terus pelajari subjeknya mana, predikatnya mana. Ya. Nah, lalu lihat sekarang terjemahannya. Misalnya nomor 1533
Coba lihat terjemahannya. Terjemahannya Allah, sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Nah, lihat Inggrisnya. The God of peace be with you all. Amen. Nah, ya kan? Di situ subjeknya the God of peace. Predikatnya be with you all. Amin. Oke? Nah, di situ ya. Subjek predikatnya sudah ngerti, terjemahannya sudah tahu. Nah, sekarang baru fokus ke materi kita. Misalnya genitif. Kan kita pelajari genitif. Nah, sebelumnya parsing dulu. Oke? Kamu parsing. Di situ yang saya suruh apa? Misalnya kata ini, genitif tadi. Kata erenes. Tesnya itu kan artikel, definite artikel itu nanti kita baru pelajari, belum ya. Nanti setelah cases baru kita masuk definite artikel itu apa. Nah, tapi fokus ini aja noun-nya dulu, karena kita masih pelajari noun ya. Nih, noun. Noun itu kan cirinya apa? Ada cases, gender, number ya kan. Nah, gender itu maskulin, feminim. Number itu singular, plural, case-nya itu genitif, datif, akusatif, dan seterusnya. Nah, itu nanti akan kelihatan di parsingnya. Kamu parsing. Misalnya contoh, erenes, parsing coba. Noun, genitif, feminim, singular. Dari kata erene, yang artinya peace. Ya, nah, cara parsing udah tahu ya. Nah, setelah parsing, kamu harus penjelasan, explanation. Apa? Genitif apa ini? Tulis. Genitive of description. Ya kan? Nah, oh ini genitive description. Maksudnya apa? Itu. Tes RNS itu apa? Hah? Beri penjelasannya. Berarti kata RNA memberi mendeskripsikan. Nah, kamu tulis ini kata RNA, ya kan? Mendeskripsikan kata apa? Theos. Nah, gitu mendeskripsikan kata theos atau hotheos. Oke. Atau misalnya kamu bikin kata RNA berrelasi atau punya grammatical relationship dengan kata theos. Nah, relasinya apa? Nama relasinya. Kayak dalam keluarga. Kan ada banyak relasi kan? Kalau kamu sama dia relasinya anak dan ibu. Orang tua dan anak kan? Oh, relasinya sepupu. Relasinya keponakan. Nah, begitu juga di dalam kalimat ada relasinya. Nama relasinya apa? Descript. Nah, ini dia. Description. Oke? Nah, makanya kamu lihat di situ. God of salvation diterjemahkan. Nah, sebetulnya nanti ada langkah ke-6. Kamu terjemahan, tadi kalau ini kan terjemahan orang lain ya. Nah, ini kamu nanti targetnya adalah bisa membuat terjemahan literal. Nah, terjemahan literal ini kamu terjemahkan sendiri. Tidak lagi melihat, kamu bisa membuat terjemahan sendiri, tidaklah bergantung kepada terjemahan versi lain gitu. Kamu bisa buat terjemahan literal atau terjemahan dari yang kamu pelajari. Misalnya tadi itu contoh Theos, tes, erenis. Berarti kamu terjemahkan apa? Allah sumber atau Allah damai sejahtera.
Allah damai sejahtera. LAI pakai kata sumber, nanti dia lihatnya bukan genitive of description. Dia akan lihatnya nanti genitive of source. Maka di situ ada muncul kata apa? Sumber kan? Kamu lihat buat terjemahan LAI. Dia katakan di situ mana ya? Nih, Allah sumber damai sejahtera. Ada kata sumber kan yang dia tambahkan? Di bahasa Yunani nggak ada kata sumber. Tapi kenapa LAI pakai kata sumber? Karena dia memahaminya kata erene itu, damai sejahtera itu adalah genitive of source. Ini nanti ada tuh yang namanya genitive of source. Ya. Itu. Makanya kalau kita salah menentukan ini jenis genitif apa, nanti terjemahnya jadi lain. Kamu lihat bahasa Inggris ada pakai source nggak? Nggak ada kan? Of ya, the God of peace. Nah, dia pakai kata peace. Nah, peace di situ deskripsinya Allah, mendeskripsikan Allah yang damai itu. Paham nggak? Nah, misalnya saya mengatakan Hizkia yang apa ya? Yang jelek itu kan. Jadi kata jelek itu mendeskripsikan Hizkia, bukan Hizkia ini. Hizkia yang di lampu merah itu. Ya. Description. Nah, kenapa kok LAI pakai source? Ada pakai kata sumber. Karena dia lihatnya bukan description, tapi sumber. Nah, itu sumber dari damai. Ya. Oke, di sini paham ya? Jadi kamu terjemahkan aja Allah damai sejahtera kalau deskripsi. Kalau kamu terjemahkan Allah sumber damai sejahtera, nggak nyambung dengan poin nomor 5. Paham nggak maksud saya? Nah, kecuali nomor 5 kamu bikin gini, genitive of source, sumber. Nah, baru kamu bisa terjemahkan Allah sumber. Nah, tapi kalau deskripsi cukup gini, Allah damai sejahtera. Ya. Atau the God of peace itu. Oke, ini baru satu, genitive of description. Nah, kita move to genitive yang lain. Kita udah pelajari juga kemarin. Oke. Genitive of possessive, right? Milik. Ya kan? Possessive di sini. Nah, Emig menggabungkannya sama source. Nah, ini dia. Tadi Allah sumber damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu miliknya Allah atau sumbernya dari Allah. Itu sama ya. Sama seperti kayak Rasul Yesus Kristus. Benar kan contohnya kan? Rasul miliknya Kristus. Atau di sini contohnya kelahiran Yesus Kristus. Nah, maksudnya kelahirannya Kristus ya. Atau misalnya milik itu juga misalnya di sini Zebedius ya. Yakobus anak dari Zebedius. Itu relationship. Oke. Nah, kalau di Daniel Wallace dia bedakan relationship itu dengan possessive. Nah, kalau di Emig itu dia gabungkan ya, sebetulnya sama aja. Oke. Nah, nanti berikutnya kita akan pelajari subjektif objektif. Nah, sekarang kita kembali ke genitif yang lain ya. Oke, kita coba lihat di sini.
buku dari Ancient Greek Grammar. Ada beberapa ya pengertian di situ. Nah, ini misalnya originator atau posesor milik ya. Ini ya possessive genitive artinya genitive milik. Oke. Oke, sebelum ke genitive lain kita mungkin lihat tugas kalian ya. 4 soal itu. Yang pertama apa? Roma 25. Oke. Kalian tulis satu ayatnya ya. Benar? Oke, good. Coba belajar baca dulu. Atau saya baca Indonesia dulu. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Nah, sekarang baca Roma 2 ayat 5. Yunaninya. Kata, de, ten, skleroteta, ya kan? Skleroteta, su, kai, oke, Cardian, Thesaurices, oke. Genitif mana yang kalian akan orges ya, sudah tahu. Oke. Nah, sekarang setelah baca langkah kedua apa? Sintaksnya. Berarti kita lihat sintaksnya. Atau kamu langsung terjemahan dulu boleh ya. Terjemahan dulu baru sintaksnya. Nah, ini terbalik ya. Kemarin saya ngomong apa dulu? Terjemahan dulu ya. Oke. Sorry. Namanya manusia lah, ada silap ya. Ini 3, ini 2. Oke. Kalian diam-diam aja tadi. Nah, sekarang kita lihat terjemahannya. RSV, but righteous. Oke. Bahasa Inggris ya, bukan bahasa lidah ini. But by your heart and in penitent heart you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. Oke. Nah, Indonesianya kalian bisa lihat sendiri. And then kita lihat keseluruhan sintaksnya sekarang ya, diagram. Nah, ini dia. Memang kadang-kadang nanti dia gabung dengan ayat yang lain ya. Misalnya ayat 5 itu di sini dia. Nah, ini. Sih? Ini kan? Ayat 5 kata ini sampai ini di sini dia. Ini keseluruhan ayat 5-nya. Nah, misalnya kalau saya tanya subjeknya apa di situ? Subjeknya apa? X ini kan? Nah, Pak, kok X nih? Berarti kosong dong. Nah, bukan kosong. Dia terimplisit, tidak tertulis, tapi ada di mana? Di predikatnya sini. Di terauritso atau thesaurices. Coba diparsing itu. Verb, indikatif, present, aktif, second person, singular. Nah, subjeknya itu dia, second person singular. Orang kedua tunggal. Itu artinya kamu. You. Nah, kamu lihat RSV terjemahkannya apa? You kan? You are storing up. Benar?
Nah, itu subjeknya you. Ya. Nah, kamu LAI terjemahkan di situ engkau atau kamu menimbun murka. Nah, itu dia di situ. Kalimat intinya di sini dia. Ya. Nah, cuma kalimat ini memang rada panjang karena lihat di bawahnya itu ada penjelasan ini N, hemera dan seterusnya, kata ten dan seterusnya. Ya kan? Nah, ada dua ini namanya disebut apa? Modifier atau adverbial ini? Hemera sama ini. Ini akusatif, ini datif. Nah, dua ini apa ini? Menjelaskan kata kerja kan? Tadi menjelaskan kata kerja itu berarti apa? Adverbi. Yang kemarin saya sebut adverbial itu bisa dimulai dengan preposisi. Terus diikuti case kan? Misalnya preposisinya itu kata, benar nggak? Kemudian preposisinya kata, kemudian ada case akusatif, akusatif. Kemudian ini preposisinya n, lalu ada datif hemera. Ini case kan? Jadi kalau preposisi, ya preposisi, terus diikuti case, ini namanya prepositional phrase, frasa kata depan. Nah, ini biasanya apa? Modifier atau adverbial? Adverbial. Adverbial ini. Apa itu adverbial? Dia ini ya, ini menjelaskan kata kerja apa? Stay, raw, sis. Adverbial apa nih Pak? Kamu cek aja di Bibox. Hemera ini datif. Case-nya datif. Nah, kita belum pelajari ya. Lalu ini akusatif ini. Ini juga akusatif. Siapa? Ya. Nah, nanti kalau kamu belajar datif, akusatif, nah akan pelajari preposisi phrase ini. Prepositional phrase ini atau adverbial ini. Nah, di genitif ada nggak adverbial? Ada. Nanti juga bisa diikuti preposisi. Ya, ini jangan lupa ya. Kalau ketemu adverbial pasti dia menjelaskan kata kerja. Modifier menjelaskan kata benda. Nah, itu dihafal mati sampai kalian mati. Ya. Sampai kalian mati itu dihafal. Ya. Adverbial modifier. Oke. Nah, yang kita pelajari bukan akusatif datif dulu, tapi orges nih kan. Nah, kamu lihat sekarang. Setelah itu kamu parsing. Kalau kalimatnya udah paham ya. Kalimatnya tadi ini subjeknya kamu kan. Predikatnya ini semua. Nah, kemudian nanti predikatnya ada host, ada anak kalimat. Ya, anak kalimat itu namanya klausa. Itu ada 4 yang membentuk sebuah anak kalimat. Yang pertama relatif pronoun, nanti kita pelajari di Yunani 2. Lalu infinitif, participle, dan conjunction. Ya, ini catatan aja. Kenapa kok Pak kalimat ini satu kalimat loh, tapi panjangnya sampai ayat ke-8 ini. Jadi ayat 5, 6, 7, 8, 4 ayat satu kalimat. Kok bisa gitu Pak? Karena beranak pinak. Ya, induknya paling atas. Ini Thesaurices organs. Tapi dia punya anak, ibaratnya kita punya usaha terus banyak buka cabang, ya kan? Sama kayak gereja sekarang kan gitu. Gereja A laris buka cabang di mana-mana. Nah, kalimat itu begitu. Ada induk kalimat, ada anak-anak kalimat. Maka kalimatnya jadi panjang, ya. Oke, ini secara garis besar kalian pahami. Nah, sekarang baru masuk langkah nomor 4. Apa? Parsing.
Apa yang diparsing? Orges, coba parsing. Dari kata orge yang artinya red atau anger, murka, marah, ya. Nah, terus langkah 5 penjelasan genitif apa nih? Genitif of? Hah? Genitif apa? Description. Oke, ya. Description. Possessive relationship bukan, ya kan? Tapi deskripsi atau description. Nah, kasih penjelasan dong. Description itu maksudnya gimana? Mendeskripsikan kata hemera, benar. Hari murka. Ya. Gitu. Hari murka. Nah, menjelaskan atau mendeskripsikan kata hemera. Ingat, kalau di dalam diagram ini kamu perhatikan ciri-ciri ya. Kalau dia di atas, lalu di bawahnya ada penjelasan, dan bawahnya ini adalah modifier bisa, adverbial bisa, gitu ya. Intinya yang bawah menjelaskan yang di atas. Gitu. Oke. Nah, ini dari sekalian semester 3 ini ya udah paham baca ini. Ya. Sampai nanti ya kalian mati gitu, bisa paham baca ini. Oke. Nanti udah tua-tua jadi pendeta misalnya kalian ya. Nah, masih ingat di Batu Raden dulu saya pernah diajarin baca ini nih. Ya lah? Nah. Oke. Mendeskripsikan kata hemera atau orges ini berelasi dengan kata hemera, bukan dengan kata ini, kata yang lain, misalnya thesaurus, enggak ada hubungannya, ya. Walaupun dia masih dalam satu keluarga predikat gitu. Tapi kamu lihat tuh ya, tiap-tiap bagian itu sudah ada tempatnya masing-masing, ya kan? Nggak bisa kamu orges kamu pindah di bawah sini atau pindah di bawah, nggak boleh. Nanti artinya jadi lain. You see? Oke. Setelah itu apa? Kita menerjemahkannya gimana? Nah, ini nomor 6 tambahan ya. Kemarin nggak ada saya suruh, tapi sekarang mulai deh saya pikir. Kalau kita terjemahkannya jadi gimana? Hari murka gitu aja. Nah, terjemahkan di situ. Hari murka. Hah? Iya, tambah. Kalau kamu bisa bandingkan misalnya dengan RSV, itu gunanya kamu lihat terjemahan ya. Nih, di situ dikatakan the day of wrath, ya kan? Ada kan? On the day of wrath, hari murka. LAI juga terjemahannya apa? LAI terjemahannya apa? Hari, pada hari, waktu mana murka. Oke. Ya, saya kurang tahu kenapa. Oke, sama ya. Pakai hari, waktu mana. Tapi nggak perlu gitu. Hari murka gitu aja. Oke, nomor 2. Oke. Seperti biasa, kalian baca, tulis gitu ya. Coba baca dulu. Atau saya Indonesia dulu. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, sekarang baca Yunaninya.
Coba satu orang ini saya tes ya. Manner. Oke, baca. Ya, ginos kontes. Hoti. Palaios. Palaios. Nggak apa-apa, latihan. Hemon. Ya. Sunes. Rote. Terus Hina. GT. Qatar GT. Tes. Hamartias. Meketi. Dulain. Hemas. Dulain Hemas. T Hamartia. Oke. Coba Fitri. Fitri ini sariawan ya? Hah? Kok nggak ada suara? Biasanya paling ribut. Coba baca. Oke. Coba Raymond. Terus? Oke. Lalu Happy. Baca. Tes T Hamartia. Ya. Nggak ada sigmanya. Oke, coba lagi Jessica. Hoti. Oke. Nah, sekarang RSV-nya. Coba kita lihat terjemahannya. We know that our old self was crucified with him so that the sinful body
might be destroyed, and we might no longer be enslaved to sin. Ya, nah, itu panjang. Nanti kalau kalian sudah pelajari Yunani 1 sampai Yunani 2, kata-kata itu semua kalian sudah bisa tahu maknanya. Oh, ini case apa, ini verb apa, ini subjeknya, ini predikat dan semuanya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat secara global aja dulu, klik kanan, diagramnya. Oke. Subjeknya mana itu? Ayat nomor 6, ayat 6 ya. Di situ tuto ginos kontes. Nah, ini kan ginos kontes tuto, tapi kok dia dari ayat 5 sebetulnya ya. Ayat 5 di sini perhatikan. Ini subjeknya di sini. Ya kan? Terus predikatnya ini semua nih. Nah, ini wilayah predikatnya nih. You see? Ya kan? Karena subjeknya cuma di sini, simple. Tapi kok X ini, maksudnya gimana? Nah, terimplisit di dalam esometa ini. First person plural, artinya kami. Nah, jadi subjeknya di sini kami. Ya, oke? Nah, dari kami, esometa dan seterusnya ini. Ya. Nah, sekarang lihat ayat 6. Kamu lihat predikatnya panjang sekali, Pak. Iya. Misalnya dia ada beberapa, ini conjunction, berarti ini anak kalimat. Satu. Kamu lihat aja. Terus nanti ini ada anastaseos, ini genitif. Menjelaskan kata kerja kan, berarti adverbial. Ginokontes, ini nominatif. Oke. Nah, terus dia turun lagi, ada namanya conjunction lagi. Anak kalimat lagi. Terus ada lagi conjunction, anak kalimat lagi. Hina, conjunction, anak kalimat lagi. Maka kalimat itu jadi panjang. Benar gak? Karena banyak anak. Oke, ini garis besarnya ya, biar tahu. Nah, sekarang kita lihat genitifnya mana yang saya suruh. Hamar Tias. Yang bawah ini ya. Nih, tes Hamartias. T Hamartia, datif kan? Yang ini tes Hamartias. Di bawah Soma ya. Ayat 5, ayat 6 ya, sorry. Iya, to Soma, tes Hamartias. Soma itu kan tubuh. Ya kan? Di bawahnya Hamartias, dosa. Tubuh dosa. Nah, di genitif apa? Coba parsing dulu. Noun, genitif, feminim, singular. Ya kan? Dari kata hamartia artinya dosa atau sin. Nah, next. Jelasin. Genitif apa ini? Coba. Oke, Christoph, apa? Deskriptif. Beri penjelasan. Kata apa? Lihat aja di diagramnya. Yang di atasnya apa? Soma, tubuh. Paham nggak? Bisa lihat semua? Ada yang masih domba tersesat nih? Hah? Ada yang tersesat nggak? Oke, kalau ada yang tersesat, kasih tahu ya Pak, saya tersesat nih, ketinggalan. Ya? Gitu. Fitri? Hamartis ini menjelaskan kata apa? Apa? Soma. Soma itu artinya tubuh. Jadi tubuh diterjemahkan literalnya jadi apa? Tubuh dosa. LAI terjemahkannya apa? Tubuh dosa juga kan?
Ya, betul ya. Oke, next. Nomor 3 apa? Apa? Yohanes 1 12. Oke, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, sekarang transliterasi atau baca ya. Coba sama-sama. Hosoi. Tohonoma auto ya. Coba baca Hizkia. Auto. Diftong kan, U jadinya ya. Auto. Ya, jangan auto. Next, Eka Dharma Putra. Salah ya. Saya ingatnya pendeta Eka Dharma Putra. Next, Hosoi. Hosoi de Elapon auto edekon autois exousian tekna theo genes dai tois pisteusin eis to onoma auto. Iya. Nah, sekarang kita cek langkah berikutnya apa? Nomor 3. Kita lihat sintaktik formnya ya. Klik diagramnya. 12 nih ya. Ini kamu perhatikan 12, 13 ya. Satu bagian. Perhatikan nih ya, ayat yang angka-angka ini ya. Ini 12 sampai 13 ini satu bagian ini, satu kalimat. Nah, misalnya saya tanya, subjek dan predikatnya mana nih? X. X apa di situ maksudnya di edokennya ya? Apa itu edoken? Subjeknya orang keberapa? Loh. Parsing edokennya. Orang ketiga tunggal. Third person singular. Artinya dia. Nah, itu subjeknya. Ya. Dia memberikan exousian kuasa. Ya kan? Objeknya. Nah, subjeknya dia. Predikatnya predikatornya ini kan, intinya kan. Nah, ini namanya apa? Predikator. Predikatnya ini semua. Nah, ini wilayah predikat. Tapi kepalanya apa? Edoken. Ini namanya predikator. Nah, ini exousian ini objeknya. Ya. Nah, di bawahnya ini ada adverbial, modifier dan segala macam. Ada adverbial, ya, ada modifier dan ada clause. Anak kalimat. Nah, makanya kalimatnya jadi panjang, predikatnya jadi panjang. Oke? Nah, sekarang kita lihat di situ modifiernya kan genitif. Mana genitif yang kita mau jelasin? Hah? Apa? Theo. Nah, ini salah satu modifier ini. Ya kan? Modifier atau adverbial? Modifier. Oke, coba Theo di parsing. Dari kata theos artinya Allah. Oke, God. Modifier apa ini?
Hah? Apa? Posesif atau deskriptif? Posesif. Ya kan? Milik. Ya, atau relationship boleh. Teknateo, anak-anak Allah. Berarti ini posesif atau relationship. Ya. Nah, itu modifier ya. Jangan kamu bilang itu adverbial. Theo itu modifier terhadap tekna atau relationship dengan tekna. Atau kamu bisa menjelaskan menjelaskan posesif dari tekna. Jadi Allah itu sebagai pemilik. Tekna ini pemiliknya. Misalnya buku saya ini pemiliknya. Ya kan? Sawah paman. Paman posesifnya, pemiliknya dari sawah. Sama. Ini Theo jadi apa? Posesif dari tekna, pemilik dari tekna. Nah, kamu jelaskan begitu. Benar? Ada yang salah? Hah? Gak ada. Benar semua. Fitri benar. Benar? Berarti udah pintar lah. Ya udahlah, kita selesai aja. Ketawa nih, seneng banget kalau selesai. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Karena udah pinter-pinter sih ya. Jadi saya udah lebih santai ini. Baru 3 soalnya, belum ini ada belasan nih. Jadi belum selesai sebetulnya. Oke, next. Satu lagi ayatnya apa? 671. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Oke, coba baca Greek-nya ya, Yunani-nya. Elegen, Yodan, Simonos, alright. Ekton Dodeka. Coba Christoph baca. Didonai, bukan Donald. Oke. Duhu. Oke. Nah, lancar ya. Nah, sekarang kita lihat sintaktik formnya atau diagramnya. Coba tentukan subjek predikatnya. Nah, ini ayat 71 pas dia 1 ya. Nah, ini X lagi ya. Berarti subjeknya ada di elegen. Yaitu third person singular, orang ketiga tunggal, berarti dia. Ya kan? Nah, ini subjeknya. Predikatnya ini ya kan? Nah, predikatornya mana? Elegan. Oke, ada objek di situ? Nggak ada, ya kan? Yang ada adverbial, ada modifier, klausa. Pokoknya yang di bawah itu cuma ada 3 ini. Kalian perhatikan ya. Kalau di bawah ini, yang di bawah-bawah ini semua menjelaskan apa? Si elegan ini. Ya. Karena ini kepalanya.
kepala dilayani anggota-anggotanya kan gitu. Ya, nah, anggota-anggotanya kamu lihat di sini bisa adverbial, bisa modifier, 3 ya pokoknya. Apa? Adverbial, modifier, satu lagi anak kalimat atau klausa. Nah, ini jangan lupa ini. Ya. Nah, kalau kita cek misalnya di sini tone you done. Langsung ke elegan, berarti ini adverbial. Ya kan? Gar, ini conjunction ini. Berarti klausa. Nah, gitu. Jadi kamu di bawahnya kamu lihat ada adverbial, ada klausa menjelaskan si elegan itu. Oke. Ada modifiernya nggak? Ada modifiernya di mana ini? Genitif tadi. Ya kan? Ini simonos. Benar nggak? Yang saya suruh apa? Simonos. Nah, ini modifier terhadap Yudas atau si Yudas itu. Ya. Simonos, coba parsing. Genitif, maskulin, singular, dari kata Simon artinya Simon, ya kan? Nah, genitif apa ini? Description. Apa? Kok description? Relationship. Hubungan keluarga kan? Bahwa Yudas ini anak dari si Simon. Jelasin. Simonos relationship dengan kata Yudas. Benar nggak? Ada yang jawab description? Siapa? Happy. Relationship ya. Nah, ini namanya modifier karena dia menjelaskan kata benda. Bendanya Yudas ini. Paham? Tapi kalau Yudas ini modifier atau adverbial? Bukan Simonos ya, Yudanya. Modifier atau adverbial? Adverbial. Karena dia menjelaskan kata kerja. Kata kerjanya apa? Elegan ini, lihat panahnya dulu. Ini kan panahnya di mana? Nah, kalau dia menjelaskan elegan itu kan verb. Kata kerja. Berkata, ya kan? Dia berkata. Nah, Yudan ini adverbial, tapi di bawahnya Simonos ini modifier. Gitu. Ya. Nah, sekarang yang saya suruh kan cuma Simonos. Yudan ini kan akusatif kita belum pelajari. Simonos genitif apa? Relationship. Sebagai apa? Adverbial atau modifier? Raymond. Simonos ini adverbial atau modifier? Modifier. Yudannya adverbial. Adverbial terhadap kata elegan. Kalau Simonos modifier terhadap kata Simonos kata apa? Menjelaskan kata Yudas. Nah, gitu. Ya. Paham nggak? Jangan paham-paham tapi cuma di mulut, tapi di otak belum nyampe nih. Repot kita. Oke, udah selesai ya. Nah, sekarang kita lanjut genitif yang lain. Coba buka buku ini aja, Daniel Wallace. Kita buka partitif genitif. Ya, ini. Partitif genitif ini artinya kan seringkali menjadi satu the whole of which ya. Atau salah satu misalnya atau beberapa. Misalnya saya sering ngomong salah satu dari kalian. Ya. Salah satu dari kalian. Nah, kalian ini genitifnya.
salah satu dari mereka, atau sebagian dari mereka. Mereka itu genitifnya. Genitif apa di sini? Partitif. Oke, ilustrasinya gini. Lukas 19 ayat 8. Coba buka ya. Lukas 19 ayat 8. Lukas 19 8. Nah, kalau lihat di lain itu, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku. Nah, di situ ada kata setengah dari milikku. Nah, itu partitif itu. Partitifnya yang mana? Milikku. Sekarang kita lihat Yunaninya di sini. Nih, emisia, mu, artinya setengah dari huparkonton. Artinya huparkonton itu artinya harta benda. Ya, jadi setengah dari harta bendaku atau milikku. Nah, kamu lihat di sini coba lihat huparkonton, klik kanan, lihat diagramnya langsung. Coba ya. Nah, kamu lihat diagramnya, huparkonton itu kan di bawah minisia, benar kan? Ya kan? Hemisia ya kan? Nah, emisia itu artinya setengah, setengah apa? Harta benda. Oke? Huparkonton coba diparsing. Verb, participle, present, aktif, genitif. Genitif apa di situ? Partitif. Nah, jadi partitif itu bisa setengah, separuh, sebagian dari keseluruhan. Itu namanya partitif. Apa? Partitif. Artinya bagian dari satu keseluruhan. Misalnya satu dari kalian itu partitif. Dua dari kalian misalnya, setengah dari kalian, beberapa dari mereka. Misalnya itu partitif, ya. Gampang kan? Jangan kamu bilang itu relationship atau deskriptif. Oke? Nah, next kita kayaknya harus naik F1 ini agak percepat. Kemarin-kemarin naik angkot lama ya. Oke. Berikutnya atributif genitif. Ya, tadi yang keempat apa? Partitif, genitif, atau which is a part of, ya, bagian dari sebuah keseluruhan. Nah, atributif genitif ini kan waktu di nominatif kan juga ada kan, nominatif atributif kan. Di genitif juga ada genitif atributif namanya, atau genitif of quality, genitif kualitas. Nah, ilustrasinya kayak gini. Tadi ada disebut tubuh dosa. Atau tubuh penuh dosa. Tubuh dosa ini deskriptif. Tapi kalau tubuh penuh dosa, ini kualitasnya. Paham ya? Bisa bedain ya. Tapi sebetulnya artinya sama. Cuma perbedaannya adalah gini. Kalau genitifnya menekankan pada tubuhnya, ini body of sin. Tubuhnya dosa. Tapi kalau di sini body sinful atau sinful body, ini yang ditekankan apa? Penuh dosa. Nah, ini kualitasnya. Ya. Oke, contoh lain misalnya nih. Tubuh dosa bisa juga diterjemahkan hamartias ini atau dosa ini bisa diterjemahkan selain deskriptif tapi juga quality. Ya. Gitu. Atau di sini
The freedom of the glory. Kemerdekaan dari kemuliaan. Nah, kata kemuliaan itu menjelaskan apa? Kualitas dari freedom. Ya. Atau yang ketiga, hakim jahat. Hakim jahat. Ya, coba kita buka Yakobus 2 ayat 4. Yakobus 2 ayat 4. Nah, di situ LAI terjemahkannya apa? Hakim dengan pikiran jahat. Ya. Oke, kata hakim itu kritai. Lalu ada genitifnya apa? Pikiran, poneru, jahat. Nah, pikiran jahat itu menjelaskan kualitas dari hakim itu. Paham? Coba buka. Klik kanan, diagram. Krita ya kan? Krita itu artinya hakim. Di bawahnya ada apa? Pikiran. Bawah lagi poneru, jahat. Nah, jahatnya ini apa? Kualitas dari pikiran. Nah, pikiran ini menjelaskan kritai. Tapi jahat menjelaskan pikiran. Pikirannya penuh dengan kejahatan. Nah, kata jahat itu kualitasnya, atributifnya namanya. Pikirannya isinya jahat terus. Gitu ya. Nah, itu namanya genitive of quality. Oke, dapat tanya nggak? Udah bisa bedain pertama partitif, ya, sebagian dari keseluruhan. Yang kedua genitive of quality, menekankan kualitas dari kata benda itu. Ya, misalnya saya katakan meja yang kuat, kualitasnya kuat. Oke. Baja yang anti karat, kualitasnya anti karat. Nah, sama seperti tubuh dosa atau tubuh penuh dosa, kualitasnya dosa. Pikiran jahat, iya, gitu. Nah, kita skip nomor 7 sekarang, genitive of material. Yang ketiga, genitive of material. Genitive of material itu contohnya gini. Ini misalnya dalam Markus 2, 21 ya. Coba kita buka. Markus 2 atau nih Wahyu 18 ayat 12. Wahyu 18 ayat 12. Nah, di situ ada, lihat bahasa Indonesianya dulu. Barang-barang dagangan atau kargo biasanya ya. Barang-barang dagangan dari emas, perak, permata, mutiara dan sebagainya itu menjelaskan emas, perak dan sebagainya itu menjelaskan materialnya atau isinya, isi dari kargo itu, barang itu. Nah, itu maksudnya. Ya. Atau bangunan dari jerami. Jerami menunjukkan materialnya. Gubuk dari bambu. Materialnya bambu. Meja dari kayu. Meja kayu. Kayunya material. Meja dari besi. Materialnya besi. Baju atau ya pakaian wol. Wol itu materialnya. Pakaian sutra. Sutra itu materialnya. Paham ya? Nah, itu namanya genitive of material.
Nah, yang ke-8 ini disebut genitive of content, genitive isi. Nah, bedanya nanti tadi material dan konten begini. Kamu lihat ilustrasinya ini ya. Material ini misalnya bucket of iron. Ini bucket itu kan ember. Ember dari besi. Berarti ember itu terbuat dari besi. Itu material. Tapi kalau saya ngomong bucket of balls, bukan bucket of iron, tapi bucket of balls, seember bola. Seember bola. Berarti ini materi atau konten? Konten. Maksudnya embernya berisi. Nah, paham ya? Nah, bisa bedain ya. Material and konten. Nah, contoh di Alkitab misalnya nih. Yohanes 21 ayat 8. Nih ya, di sini ada illustration-nya. Coba kita buka Yohanes 21 ayat 28. Jadi ini sebetulnya belajarnya pahamnya udah pakai rasional ya atau logika ya. Nah, misalnya di situ murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghala jala yang penuh ikan, jala penuh ikan. Jala tapi isinya ikan. Yang mana kontennya? Ikan. Gampang kan? Gitu. Jadi kalau diterjemahkan di sini the net full of fish. Ya, sekarang kita lihat Yunaninya. So diktuon ton iskuon. Diktuon itu artinya net, jala. Iskuon itu, iskus itu artinya ikan. Ya. Nah, kita klik kanan lihat diagramnya. Nih, yang mana genitifnya? Iskuon. Coba parsing. Now, genitif maskulin plural, ya kan? Dari kata iktus artinya ikan, fish. Nah, di situ dia adverbial atau modifier? Modifier. Modifier terhadap itu diktuon, jala, kata benda. Berarti modifier apa ini? Konten. Atau material? Konten. Jala penuh ikan kan? Bukan jala dari besi atau dari benang gitu ya. Oke, bisa paham? Ya. Next kita kebut ini soalnya. Aposisi. Waktu di nominatif ada nggak aposisi? Nah, apa artinya aposisi? Iya, di genitif juga ada. Jadi genitif keterangan tambahan. Misalnya gini. Allah sang Bapa. God the Father. Aposisinya mana? Enggak, Father. Allah, terus ada keterangan tambahannya, oh sang Bapa. Nah, itu maksudnya aposisi, ya. Nah, misalnya Efesus 1 ayat 2, coba kita buka. Efesus 1 ayat 2, ini contoh di Alkitab. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Oke, nah sekarang kita lihat diagramnya. Nah, genitifnya atau modifiernya mana di situ? Ya. Hah? Gimana? Ini kan, Theo, genitif kan? Terus ada sama dengan patros, genitif juga kan? Patros ini genitif apa? Aposisi. Ingat aposisi selalu pakai sama dengan gitu. Nah, aposisi terhadap
Teu. Teu-nya ini genitif. Ya. Oke. Karis kai erene, ya kan? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Allah ini jadi posesif kan? Maksudnya yang memiliki karis erene atau sumber tadi, source, ya kan? Oke, sumber, jadi source. Tapi patrosnya bukan source, apa? Aposisi. Sebagai aposisi terhadap Theos. Lalu Yesus Kristus ini sama nggak? Aposisi juga nggak? Sama terhadap kata Tuhan, kurio. Gitu ya. Nih, contohnya ini. Ingat. Ada sama dengan seperti ini. Nah, ini berarti aposisi. Oke. Nah, sudah berapa ini yang kita pelajari? Hah? Apa? 9 ya? Ya kan? Nah, ada deskriptif, possessive, relationship, partitif, atributif atau quality, material, konten, aposisi ya. Kemudian sekarang ke 11, predikat genitif nih. Di nominatif ada predikat nominatif nggak? Ada. Nah, ternyata di genitif juga muncul predikat genitif namanya. Ya. Artinya genitif berfungsi sebagai predikat. Predikat dari subjek. Nah, tulis di situ. Predikat dari subjek. Nah, contohnya kita lihat ilustrasinya ya. Seorang anak muda atau seorang pemuda disebut Saul. Saul ini di sini maksudnya Paulus ya. Saulus. Nah, coba kita lihat Kisah Rasul 7:58 ini. X ya. Kisah Rasul itu X 7:58. Nah, di sini genitifnya adalah Saul atau Saulu ya. Coba kita lihat Saulu di sini, klik kanan, lihat diagramnya. Nah, di sini kan. Oke. Kalumeno terus ada Saulu. Ya kan? Tanda kayak gini kan? Ini tanda apa? Jadi predikat. Kalumeno yang disebut apa? Saulu. Yang disebut ini kan kata kerjanya kan? Verbnya. Nah, terus ada tanda kayak gini namanya predikat. Jarang muncul sih tapi ada ya. Oke, ini beberapa yang saya ingin kalian pahami. Ya, kemudian nanti kita akan lanjut ke modifier ini. Saya rasa udah lengkap ya sampai 12 ini. Kemudian nanti berikutnya kita akan masuk ke ini ya. Ada ablative, ini nanti ablative dengan adverbial ini sama ya, nanti ada verbal adjective, verbal genitive. Oke. Nanti kita masuk di situ ya. Nanti ada latihan-latihan supaya kalian tambah ingat.